Halo semuanya, salam sehat untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi dalam pertemuan katekumen. Hari ini kita akan membahas dua materi, ya. Yang pertama adalah Yesus pecinta orang miskin dan pendosa. Yang kedua adalah sengsara dan wafat Yesus. Nah, supaya proses pelajaran katekumen hari ini berjalan dengan lancar, mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita mohonkan kepada Tuhan supaya proses hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah kami, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada kesempatan hari ini kami boleh bertemu secara virtual. Pada kesempatan hari ini kami akan bersama-sama mendalami materi tentang Yesus pecinta orang miskin dan pendosa, serta sengsara dan wafat Yesus. Sertailah kami di dalam proses pertemuan hari ini supaya berjalan dengan lancar. Akhirnya kami serahkan seluruh rangkaian hari ini ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, kita akan memperdalam, yaitu tentang yang pertama ini tentang Yesus pecinta orang miskin dan pendosa. Nah, dasarnya adalah ini, ya. Dasar dari materi yang pertama yang kita bahas adalah kisah seorang perempuan yang berzina dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Nanti kitab suci dibuka ya di rumah ya. Ini harapannya semuanya membuka ini. Nah, terus yang kedua dasarnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Yang berikutnya adalah kisah Sakeus, orang pemungut cukai yang berdosa. Nah, setelah itu yang terakhir dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30, ajakan juru selamat. Nah, penjelasannya adalah dalam perjalanan kehidupan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah, selain karya Yesus memulihkan orang sakit dan menderita, atau biasanya disebut apa? Mujizat. Memberikan pengajaran tentang keselamatan, berarti di situ pewartaan itu ya. Nah, mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Nah, biasanya itu ya. Memberikan pengajaran ini bersama dengan perumpamaan. Kalau memulihkan orang sakit dan menderita ini adalah mujizat. Nah, Yesus juga banyak membela orang miskin dan yang disingkirkan oleh masyarakat. Orang-orang ini seringkali jadi korban. Ya, mereka dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang yang berkuasa. Nah, Yesus itu membela mereka, merangkul mereka dan bergaul bersama dengan mereka untuk menunjukkan bahwa kasih Allah juga dikaruniakan bagi mereka. Jadi kasih Allah itu dikaruniakan bagi semua orang. Nah, dasarnya apa? Dari Injil Markus dikatakan bahwa Markus bab 2 ayat 17, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, kiranya dengan dasar itu, ya, Yesus mendekati orang-orang yang berdosa untuk menyelamatkan mereka dari dosa dan penderitaannya. Gereja Katolik juga secara konsisten mengikuti perintah dan teladan Yesus dengan merangkul dan mendampingi mereka yang miskin, menderita, dan tersisih dari masyarakat. Yesus bergaul dengan semua orang, termasuk orang-orang menderita, berdosa, orang-orang yang disingkirkan, ya, disingkirkan masyarakat, bahkan wanita tunasusila yang tadi berzina tadi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelamatkan mereka. Yesus bertemu dengan Sakeus, Yesus tinggal di rumah Sakeus. Harapannya Yesus ingin mempertobatkan Sakeus. Sebenarnya pergaulan Yesus dengan orang berdosa
dan yang dianggap najis tidak sesuai dengan adat budaya dan sopan santun pada waktu itu. Tetapi Yesus berani menentang dan merombak segala peraturan yang dianggap salah. Karena yang terpenting bagi Yesus adalah keselamatan mereka semua. Yesus ingin menyatakan rasa solidaritas dan menawarkan rahmat pengampunan Allah kepada manusia yang berdosa. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan manusia. Nah, Yesus datang itu membawa belas kasih, bukan membawa pedang, ya. Tapi Yesus di sini senjatanya adalah belas kasih, ya, belas kasih kepada manusia. Kata-kata Yesus adalah, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Injil Matius, ya, tadi yang saya katakan. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang miskin? Atau orang yang disingkirkan oleh masyarakat, penderita kusta, AIDS, maupun orang-orang cacat di sekitar kita? Ya. Ini yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih, poin yang kedua adalah di sini Yesus peduli dan menolong kelaparan. Berarti ini kisah apa? Kisah Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini ada dasarnya di dalam Injil Yohanes. Hati Yesus tergerak oleh belas kasih melihat orang-orang kelaparan ataupun menderita. 5 roti dan 2 ikan simbol sesuatu yang kecil. Tapi Yesus mengucap syukur atas hal kecil tersebut dan mempersatukan kepada Allah sehingga terjadi karya yang besar. Dia tidak membiarkan penderitaan terjadi kepada orang beriman, dan dia akan menolong orang asal mau datang, berharap, dan percaya kepadanya. Jadi kita semuanya ini sebenarnya bisa diselamatkan oleh Allah dengan catatan kita mau datang, kita mau menaruh harapan kepadanya, dan yang paling penting adalah kita mau percaya kepadanya, kita beriman, ya. Nah, yang berikutnya adalah kisah Zakeus. Nah, ini tentu menarik sekali ya kisah Zakeus ini, ya. Yesus datang kepada orang berdosa, si pendek, kaya, pemungut cukai. Nah, ini disingkirkan dalam masyarakat karena dia dianggap berdosa, atau bahasa kasarnya adalah antek penjajah, gitu ya. Nah, Yesus melihat manusia berdosa dan memberi kesempatan untuk bertobat. Pada intinya adalah Yesus tidak membiarkan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dia berbelas kasih untuk menolong dan membebaskan dari dosa. Tetapi yang dibutuhkan Yesus dari manusia adalah yang pertama, keterbukaan hati. Untuk apa? Untuk menerima dia. Dia itu siapa? Yesus yang datang. Yang kedua adalah mohon pengampunan dosa dari Yesus sendiri. Nah, pertobatan adalah tindakan nyata yang harus diwujudkan dalam sikap hidup. Pertobatan macam apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita? Jadi kalau kita ingat, tobat itu berarti meninggalkan cara hidup yang lama dan menjalani cara hidup yang baru. Ya, berarti tobat apa yang sudah kita lakukan? Tentu kalau manusia lama itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Lalu perbuatan tidak baik apa yang kita tinggalkan, dan kita sudah menjalani perbuatan baik apa? Ini pertanyaannya untuk kita semua refleksi. Nah, yang berikutnya adalah Yesus dihadapkan pada manusia berzina, ya, seorang wanita itu, ya. Adat orang Yahudi adalah menghukum mati
wanita yang ketahuan berzina. Tetapi Yesus menyapa dan membela wanita yang ketahuan berzina tersebut. Yesus tidak terpancing untuk menghukum wanita itu. Malah Yesus mengajak orang di sekelilingnya untuk melihat dan merenungkan perbuatan dirinya masing-masing sebelum menghakimi orang lain. Ini yang seringkali juga kita lakukan. Kita seringkali menghakimi orang lain, tapi tidak mau melihat dan merenungkan perbuatan diri kita sendiri. Kita sering menggosip kesalahan orang, tapi jangan-jangan justru diri kita yang lebih berdosa dari orang yang kita perbincangkan. Yesus mengungkapkan sebuah peribahasa, mengapakah engkau melihat debu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok kayu di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Ini dalam Injil Lukas bab 6 ayat 41. Nah, orang yang tersingkir, ditinggalkan oleh keluarga, miskin, menjadi sorotan dalam perjalanan hidup Yesus. Ada sesuatu yang menarik di situ adalah dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 21 tentang sabda bahagia. Berbahagialah kamu yang miskin, lapar, menangis karena kamulah mempunyai kerajaan surga dan kamu akan dipuaskan. Mengapa orang yang miskin atau sengsara dinyatakan berbahagia oleh Yesus? Karena justru mereka yang miskin, menderita, dan tak memiliki apa-apa, tak berdaya di dunia ini, paling condong mengharapkan segalanya dari Tuhan sebagai satu-satunya harapan dan sandaran dalam hidupnya. Tuhan adalah segalanya. Mereka inilah yang dinyatakan berbahagia oleh Yesus. Nah, orang yang tersingkir, ya, seperti tadi, ditinggalkan oleh keluarganya, menjadi sorotan dalam perjalanan hidup Yesus. Maka sabda bahagia tadi memberikan peneguhan bagi kita semuanya. Nah, materi yang kedua, ya, sebelum menginjak ke materi yang kedua, tetap fokus ya, jangan di skip ya, karena nanti ada pertanyaan di sela-sela video ini. Dan tentunya nanti harus dikerjakan, dikirim WA kepada saya nanti. Ya. Nah, kisah yang kedua adalah sengsara dan wafat Yesus. Kisah sengsara dan wafat Tuhan Yesus tercatat dalam keempat Injil, yaitu ada di dalam Injil Matius, ada dalam Injil Markus, ada dalam Injil Lukas dan Yohanes. Nah, saya sudah siapkan, nanti bisa dibaca dan dibuka sendiri ya. Kisah dapat dibaca dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saya ingin menggarisbawahi seperti ini. Secara garis besar, kisah sengsara itu dimulai dengan berdoa di Taman Getsemani. Ya, kisah sengsara Yesus itu ya, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Setelah itu, di sana Yesus ditangkap. Setelah itu dibawa ke hadapan orang-orang yang berpengaruh atau memegang kekuasaan. Setelah itu disiksa, ya, dijatuhi hukuman mati dengan memanggul salib. Setelah itu disalibkan di Bukit Golgota, dan akhirnya Yesus menyerahkan nyawa kepada Bapaknya. Yesus wafat. Ini adalah rangkuman dari perjalanan kisah sengsara Yesus. Lalu kenapa Yesus harus sengsara dan wafat? Tidakkah ada cara lain? Nah, banyak orang menyimpan pertanyaan ini. Jika memang Tuhan Yesus itu anak Allah, mengapa dia harus sengsara dan wafat? Pasti kita juga bertanya-tanya seperti itu gitu ya. Lalu jawabannya adalah untuk menebus dosa manusia. Lalu mesti ada pertanyaan lanjutan. Tidakkah ada cara yang lain? Ya. Nah, ada dua penjelasannya. Penjelasan yang pertama adalah kita ambil dari pendekatan sejarah. Maksudnya bagaimana? Pada masa Yesus, ya, pada masa Yesus hidup,
bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dan salah satu hukuman terberat yang digunakan oleh bangsa Romawi untuk menghukum seseorang adalah dengan penyaliban. Jadi ketika tua-tua Yahudi ingin mengenyahkan Yesus, tentu mereka ingin mengenyahkannya dengan cara yang sangat kejam demi kepuasan mereka. Apakah orang-orang Yahudi tidak memiliki cara kejam untuk menghukum? Sebenarnya mereka punya. Salah satu contohnya adalah merajam. Apa itu? Melempari dengan batu sampai mati. Si terhukum itu sampai mati. Tetapi tampaknya mereka lebih memilih untuk menggunakan cara bangsa Romawi. Mungkin supaya mereka tampak tidak terlibat langsung dalam kematian Yesus. Atau karena penderitaan akibat penyaliban lebih dahsyat ketimbang dirajam. Ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua adalah pendekatan teologis. Maksudnya apa? Pasti kita semuanya pernah mendengar frase anak domba Allah, gitu ya. Sebenarnya siapa sih yang dimaksud dengan anak domba Allah? Jadi yang dimaksud anak domba Allah itu adalah Yesus. Begini penjelasannya. Bagi orang Yahudi, cara untuk menghapus dosa-dosa mereka adalah dengan bertobat dan mengorbankan anak domba kepada Allah. Anak domba itu harus disembelih dan mereka harus diperciki dengan darahnya. Mereka harus selalu mengulang ritual itu demi menyucikan diri. Yesus adalah anak domba Allah. Mengapa kok Yesus? Kenapa bukan saya atau saudara-saudara yang terkasih yang ada di sini? Karena darahnya atau darah Yesus ditumpahkan demi penebusan dosa manusia. Hebatnya darahnya hanya harus ditumpahkan sekali untuk selama-lamanya demi keselamatan kita. Dia memang harus menderita karena hanya dengan darahnya kita diselamatkan. Lalu apa yang dapat kita petik dari kisah Yesus dan wafat Tuhan Yesus? Ya, yang pertama adalah arti sebuah pengorbanan. Tidak tanggung-tanggung. Ini adalah pengorbanan yang teramat besar, teramat hebat. Bayangkan seorang anak Allah berarti sebelum turun ke dunia tinggal bersama Allah dalam kemuliaan dan kebahagiaan abadi, rela turun ke tanah terkutuk karena dosa Adam dan Hawa, menjadi seperti ciptaannya, merasakan kefanaan, mengalami rasa sakit, bahkan mati bersimpah darah hanya supaya ciptaannya itu kembali dipulihkan dan dapat hidup lagi bersama Bapaknya. Ini sebuah pengorbanan yang luar biasa ya, saudara-saudara yang terkasih. Yang bisa kita renungkan adalah, masih beranikah kita menganggap diri sebagai orang yang paling hebat dalam berkorban? Ayo, dalam hidup kita sehari-hari. Atau bahkan selama ini kita tak pernah berkorban. Mengorbankan sedikit waktu bermain kita demi menolong adik mengerjakan PR misalnya. Kedua, kita bisa belajar tentang keteladanan. Ya, Tuhan Yesus tidak hanya omong doang atau biasanya omdo gitu ya, ketika mengajarkan orang-orang tentang kasih. Jadi apa yang diucapkan Yesus itu dilaksanakan olehnya. Nah, ini yang dimaksud tidak omdo atau tidak omong doang. Ya, baik. Saudara-saudara yang terkasih, dua pertanyaan ini yang kiranya harus dijawab dan dikirimkan WA pribadi kepada saya. Ya, satu, ceritakan kisah sengsara dan wafat Tuhan Yesus dengan kata-katamu sendiri. Ya, sesuai penjelasan tadi. Dibahasakan dengan kata-kata sendiri. Yang kedua adalah, mengapa Yesus harus menderita dan wafat? Tidak adakah cara yang lain? Silahkan ditulis alasannya. Dua dari pertanyaan ini silahkan dijawab. Diketik, dikirimkan ke WA pribadi saya paling lama nanti jam 9 malam. Harus sudah dikirimkan WA pribadi ke nomor saya.
Baik, demikian proses pembelajaran katekumen hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita semuanya senantiasa diberkati oleh Allah. Kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Nah, kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Semuanya berdoa sesuai dengan iman Katolik. Marilah bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, kembali kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama mengetahui, mendalami, dan mempelajari tentang kisah sengsara dan wafat Yesus. Engkau memberikan teladan melalui Yesus. Semoga teladan yang sudah diberikan kepada kami semua mampu kami jalankan dalam hidup menggereja dan hidup bermasyarakat. Sertailah kami di dalam kegiatan kami hari ini, sertailah langkah perbuatan kami di dalam masyarakat kami. Dan akhirnya ya Tuhan, setelah ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas di tempat kami masing-masing. Semoga Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami semua. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, semuanya selamat beraktivitas, melanjutkan tugasnya di rumah. Ya, jangan lupa nanti jam 9 ya. Paling akhir mengumpulkan tugasnya melalui WA pribadi ke nomor saya. Sampai jumpa. Terima kasih.